Mereka telah melakukan pembantaian dan pengusiran terhadap penduduk desa. Tujuannya agar mereka mencari tempat pemukiman lain. Bahkan Mika menceritakan orang yang menugaskan Johnson adalah senator dari Montana. Di saat yang sama, tim penyerbu mendekati rumah dan akan menyerang Swigert. Mika mengakhiri perbincangan dengan Swigert setelah memberitahu kalau mereka telah menangkap Sarah. Dirasa Swigert akan membunuhnya, Mika memilih untuk bunuh diri. Kini Swigert harus menghadapi para pasukan tim penyergap itu. Dengan mudahnya mereka menghabisi pasukan setelah menginstruksi Nick untuk meledakkan bom yang telah mereka pasang. Tapi tak lama datang pula bala bantuan musuh yang menggunakan heli. Heli tersebut menembaki mereka berdua. Tentu saja serangan itu mengingatkan Swigert pada misi terakhirnya yang menyebabkan sahabatnya gugur. Merasa menembaki heli itu tidak aman bagi mereka, ia pun menyuruh Nick untuk mencari tempat perlindungan. Nick lalu berlari menarik perhatian pilot heli agar mendekati tangki gas yang ada di tempat itu. Dengan cepat Swigert menembaki tangki gas itu dan membuat heli itu terbakar. Disitulah mereka berhasil kabur dengan aman. Para agen FBI dan pimpinannya kembali dibuat heboh atas kasus penembakan di Virginia yang melibatkan Swigert dan agen mereka sendiri. Mereka semakin bingung dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Mengapa agen mereka memilih membantu seorang buron? Sementara Senator Charlie dan Kolonel Johnson sedang dibuat pusing oleh Swigert yang tidak pernah berhasil mereka bunuh. Kemudian Sim beralih ke sebuah kota di negara bagian Montana. Nick menelpon ke kantor FBI dan berbicara dengan atasannya tentang keadaan yang ia alami. Hal itu sengaja mereka lakukan agar FBI dapat melacak keberadaan mereka. Lalu tiba giliran Swigert menelpon Johnson dan membicarakan tentang sebuah negosiasi. Swigert ingin agar Sarah dibebaskan dan ia memiliki bukti rekaman percakapannya dengan Michael tentang kejahatan Johnson. Namun Swigert juga meminta agar Senator Charlie dihadirkan. Setelah mereka berdua sepakat, Swigert menentukan koordinat lokasi tempat pertemuan mereka. Singkat cerita, Johnson pun mendatangi pegunungan bersalju. Di sanalah tempat pertemuan dengan Swigert. Tak lama, Senator Charlie juga datang dengan helinya. Sesaat setelah kedatangan Senator Charlie, muncullah sosok lelaki yang berjalan dengan menenteng senjata. Mereka menyangka orang itu adalah Swigert. Secara tiba-tiba ia ditembak di bagian dada oleh seorang sniper suruhan Johnson. Ternyata mereka memang ingin mencurangi Swigert. Tapi Swigert sebagai seorang penembak jitu tidak kalah langkah. Dari situlah Swigert mengetahui posisi sniper Johnson. Swigert dengan cepat menghabisi sniper Johnson yang sedang berkamuflase. Dan orang yang ditembak tadi adalah Nick yang menggunakan lempengan baja pelindung di tubuhnya. Ini hanya anak buah Johnson yang masih mengancam Sarah dengan pistol di tangan kirinya. Setelah menyetel teleskop dan melakukan pembidikan dengan cermat, Swigert mulai menarik pelatuknya. Dengan tepat, luncuran peluru Swigert berhasil menghancurkan jari telunjuk Jack. Tak sampai di situ, Swigert menghadiahi Jack tembakan lagi dan merontokkan lengannya. Sementara kedua bosnya hanya berdiri kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Dari kejauhan, Swigert keluar dari persembunyiannya dan mendekati mereka. Di tempat lain, agen FBI juga menerima surat dari Nick yang memberitahu posisinya. Dengan cepat pasukan FBI pun segera menaiki heli dan menuju ke lokasi yang dimaksud. Sementara Swigert dan Nick menggeledah mereka bertiga. Swigert lalu terlibat perdebatan dengan Charlie mengenai kejahatan yang dilakukannya pada desa di Ethiopia. Ternyata Charlie membantai orang-orang di sana bertujuan demi memuluskan pendirian perusahaan minyaknya. Di sana juga Charlie mengiming-iming Swigert agar bergabung menjadi anak buahnya. Tapi bagusnya ia tidak tergoda begitu saja. Namun tak lama kemudian pasukan FBI datang mendatangi lokasi. Tapi dengan cepat Swigert membakar ponsel yang berisi rekaman percakapan yang Charlie inginkan. Tapi apa yang terjadi? Mereka malah tertawa dan berkata bahwa mereka tidak akan terkena tuntutan atas peristiwa pembantaian itu karena mereka sangat kebal hukum. Mereka berdua pun bergegas pergi. Tapi sebelum pergi, Johnson berkata, "Aku menang dan kau kalah." Tak bisa berbuat apa-apa, akhirnya Swigert dan Nick menyerahkan diri kepada pasukan FBI.
Setelah Swigger ditangkap, ia meminta tuntutan atas perilaku Charlie dan Johnson di Ethiopia. Selain itu, ia juga ingin menjelaskan